Selamat malam teman-teman semua, hadir kembali di acara Menjadi Bestari Batch 3 dengan tema hari ini yaitu perihal kehadiran total. Nah, seperti yang sudah diberitahukan di grup bahwa hari ini adalah kelas terakhir, teman-teman juga mungkin yang masih ingin mendengarkan beberapa pertemuan yang lalu, isi pertemuan yang lalu karena tidak sempat hadir, teman-teman bisa merapat ke YouTube Atma Happiness. Saya sudah mengupload beberapa video rekaman sebelum-sebelumnya, baik yang dari batch 1, batch 2, dan batch 3. Nah, sebagai penutup, mungkin sesi kali ini juga saya inginnya sih mengajak teman-teman untuk ngobrol perihal nanti kesan-kesan dan lain-lain. Tapi sebelumnya mungkin kita kembali ke Kak Seni dulu untuk membicarakan tentang tema hari ini. Silakan Kak Stanley. Oke, terima kasih Kak Ismi ya. Nah, untuk menutup sesi kelas kita di rangkaian pertemuan kita selama kurang lebih sebulan ini, kita akan sebenarnya tidak membicarakan hal yang baru ya, cuman kita akan melihatnya dari perspektif yang berbeda, dan kita akan memberi penekanan di beberapa poin yang dirasa cukup penting gitu ya. Nah, ini aku ada menulis di slide pertama tentang penyakit dasar. Jadi ada penyakit dasar yang menjadi akar dari semua masalah psikologis kita. Nah, ini aku mempresentasikannya dari perspektif Buddhis ya. Nah, basic illness-nya apa? Yaitu fakta bahwa kita bergelut senantiasa ya dalam perjuangan konstan dengan pengalaman kita gitu. So, you punya pengalaman hidup dan lu bergulat dengan dia gitu loh di ringnya WWE misalnya kan ya. Dengan kata lain, kita kesulitan membiarkan pengalaman itu sebagaimana adanya gitu loh. Pokoknya kalau ketemu pengen dikonfrontasi aja gitu kan, pengen diajak gelut terus gitu loh. Nah, kenapa sangat sulit untuk membiarkan pengalaman sebagaimana adanya? Dan kenapa kita merasa tidak nyaman dengan hampir semua pengalaman hidup ya? Kenapa begitu? Dan apakah gerangan keresahan yang kita rasakan ini gitu loh, sehubungan dengan perasaan dan kondisi pikiran kita sendiri? Apa itu angst itu, kenapa sih bisa muncul kan ya? Nah, sifat dasar dari penyakit yang kita barusan singgung itu adalah ini: kita terus-menerus menilai, menolak, dan menjauh terutama ya dari pengalaman tertentu yang memunculkan rasa sakit, rasa tidak nyaman, maupun rasa yang meresahkan. Jadi kadang-kadang pengalaman itu tidak harus by nature menyakitkan, tapi kalau dia menyenangkan di awal dan ketika kesenangan itu meredup dan kita butuh adrenalinnya lagi, ya itu kan muncul keresahan. Dan dari situ mungkin muncul beberapa obsessive compulsive behavior gitu kan ya. Atau mungkin ketika kesenangan itu hilang secara total dan kita merindukannya dan kita melekat padanya, nah itu bikin kita juga resah. So basically pengalaman itu mau suka maupun duka ya, karena hakikatnya dia tidak konstan seperti halnya sifat fauna dunia ini, ya tentu keresahan dan ketidaknyamanan itu pasti akan terjadi gitu loh. Nah, perjuangan internal seperti inilah yang membuat diri kita terus terbagi-bagi, terus terkotak-kotak gitu ya, menjadi aneka macam kepribadian. Nah, inilah yang menciptakan tekanan, menciptakan stres, dan inilah yang memutus ikatan kita dengan totalitas dari keberadaan kita, dari our being gitu.
Pada awalnya kita belajar menolak pengalaman, tentu ketika seiring kita tumbuh dewasa ya. Di masa kanak-kanak, perasaan kita seringkali ya, kalau saya renungkan pengalaman pribadi saya, perasaan itu seringkali rasanya terlalu kuat untuk ditangani. Apalagi dipahami gitu loh. Lu nggak bisa handle, apalagi lu mau understand dia kan. Nggak bisa. So, sistem saraf saya itu di masa kecil kayaknya nggak bisa. Nah, jadi ketika sebuah pengalaman itu dirasa terlalu kuat oleh kita, dan diperparah lagi oleh orang-orang dewasa di sekeliling kita yang tidak bisa membantu kita untuk berhubungan dengan cara yang sehat dengan si pengalaman itu, ya, dengan cara yang positif gitu kan ya. Maka the only cara yang kita pikirkan, yang terpikirkan oleh kita dan yang memang visible adalah kita pun belajar pada akhirnya untuk menutup diri kita agar tidak korslet sih basically ya. Kadang-kadang kalau punya pengalaman yang cukup traumatik ya, kita belajar menutup diri, kita bikin cangkang gitu ya agar kita nggak korslet gitu. Nah, ini adalah satu-satunya cara yang kita ketahui untuk menjaga dan melindungi diri kita. Dengan cara ini, kita mulai memutus hubungan dengan spektrum emosi kita. Misalnya dengan amarah kita putus hubungan gitu. Misalnya dengan kebutuhan kita akan cinta, nah kita putus hubungan dengan itu. Dengan kehendak kita, kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa, hidup ini apa adanya aja, apalah gitu kan. Nah, jadi kita putus dengan seksualitas kita juga, karena kan ada ketika seksualitas direpresi kan akan muncul berbagai neurosis gitu ya, dan sebagainya. Dan kita akhirnya memunculkan penilaian negatif terhadap semua bagian dari diri kita yang membuat kita merasa sakit, serta menjauhkan kesadaran kita ya, our awareness kita jauhkan sejauh mungkin dari semua hal itu. Misalnya bila kebutuhan kita akan cinta ya terus dikekang misalnya ya, nah kita akan merasa sakit dong tentunya bila kita mesti terus merasakan kebutuhan ini. So, ketika kebutuhan ini muncul, kita pun belajar untuk memutusnya dari kesadaran kita. Nah, dengan demikian, kita menjadi lumpuh gitu ya. Tidak mampu berfungsi dalam area-area kehidupan yang memunculkan aneka perasaan. Yang memang tak pernah kita usahakan untuk ditoleransi gitu. Apalagi untuk dirangkul gitu kan ya. Nah, jadi kita akhirnya jadi sangat sempit sekali, sangat narrow minded gitu loh, karena area-area kehidupan itu kan menyimpan dimensi yang sangat misterius gitu kan ya, dan kita kadang-kadang terlalu takut untuk menjangkau ke sana. Nah, dari sinilah muncul level duka tahap kedua, yaitu kontraksi itu loh. Duka tahap pertama kan ketika memang sesuatu itu menyakitkan. Nah, di level yang lebih lanjut, duka itu bisa memunculkan apa yang kita bisa sebut sebagai kontraksi. Jadi kamu mengkerut gitu kan ya. Nah, seiring waktu, kontraksi ini akan membentuk inti, akan membentuk nukleus gitu ya. Dari apa? Dari sikap penghindaran kita dan dari sikap penyangkalan kita. So, kita akan senantiasa menghindari dan menyangkali apapun yang bagi kita ya tidak menyenangkan gitu. Kita akan memunculkan sebuah identitas atau sebuah cara dalam melihat diri kita sendiri yang didasarkan pada penolakan atas aspek-aspek yang menyakitkan dari pengalaman kita. Ya, contoh paling gampang misalnya, bila kita tidak bisa mengontrol amarah, maka solusinya kita pikir, oke, saya akan mencoba menjadi orang yang baik atau orang yang ramah, to be a nice person gitu loh, a nice guy gitu kan ya. Nah, amarahnya kemana ya, tidak lenyap gitu loh.
Dia hanya terkubur di bawah dan ya kayak jadi ranjau gitu loh. Kalau momentumnya pas, ada orang yang sial, dia injek, udah orang itu ya meledak gitu kan ya. Jadi amarnya tidak lenyap. Kenapa ya? Karena tidak dikonfrontasi gitu loh. Tidak di handle, tidak dirangkul. Cuman ya diabaikan, disingkirkan, dikubur dalam-dalam. Dengan gagasan bahwa oke, sekarang saya mau jadi nice guy gitu. Nah itu bukan long term solution ya untuk mencapai sebuah pencerahan. Bukan seperti itu rupanya caranya gitu. Kita nggak mengatakan bahwa I want to be a nice guy itu sesuatu cita-cita yang buruk, tidak, sama sekali tidak. Cuman ketika kita memikirkan long termnya, nah itu bukan solusi. Kenapa? Karena identitas yang semacam ini selalu parsial sifatnya dan tidak akan pernah mencerminkan totalitas pengalaman kita atau keseluruhan dari jati diri kita. Nah, alasannya kenapa? Karena identitas semacam ini didasarkan pada sikap mencengkeram, grasping, dan sikap sikap identifying ourselves dengan aspek-aspek pengalaman yang kita sukai. Sekaligus secara simultan menolak atau menjauhkan diri dari aspek pengalaman yang tidak kita sukai gitu. Sedangkan kedua-duanya yang kamu sukai maupun tidak kamu sukai ada di dalam diri kamu. Bahkan faktanya kalau mau jujur ya, yang tidak kita suka itu lebih banyak depositonya dalam diri kita. Tapi malah itu yang kita sangkal gitu. Itu yang kita nafikan gitu. Kita deny bahwa dia eksis gitu. Nah, ini kan agak problematis gitu ya. So, berhubung identitas macam ini bukanlah diri kita yang sebenarnya, atau dengan kata lain, identitas yang seperti ini adalah sesuatu yang artifisial atau sesuatu yang fana, maka sifat artifisial dan fana dia ini menuntut kita untuk terus-menerus merawatnya secara telaten, secara konstan. Kita dipaksa untuk terus-menerus menopang, terus-menerus melindunginya dari dari serangan realitas gitu. Realitas kan ada di sekitar kita nih. Nah, realitas yang di sekitar kita ini sewaktu-waktu bisa menggerus, bisa menyerang, bisa menyergap identitas palsu kita ini. Makanya tadi kita bilang identitas yang seperti ini kayak bom waktu, kayak ranjau gitu loh. Di momen ini saya nice guy. Apakah saya akan terus jadi nice guy kayak Shakyamuni misalnya? Ya tentu enggak gitu loh. Tergantung orang sial mana yang berhasil memicu si psycho person dalam diri saya. Nah, gitu. Jadi kalau mau diibaratkan ya, identitas artifisial seperti ini, jika kita terus topang dan rawat dia, maka ini ibarat berusaha mempertahankan dinding kayu yang lapuk dari sapuan ombak laut. Dinding kayunya ya si I wanna be a nice guy ini. Gue bukan pemarah kok, gue nggak mau marah lagi untuk selamanya. Ya, yang kamu lawan ombak Samudra Atlantik gitu kan ya. Dengan kata lain realitas, kamu nggak mungkin menang gitu. Nggak mungkin menang. Saya akan jadi orang yang ceria gitu kan. Saya tidak akan lagi menangis. Saya bersumpah tidak akan lagi sedih dan menangis sampai akhir hayat. Sedangkan by nature hidup ini duka. Kata Shakyamuni, gimana lu mau ceria gitu. Gimana lu sampai kapan lu bisa bertahan dalam kepalsuan itu. Nah, jadi problematis ya. Jadi ya faktanya, kenapa kita pakai analogi sapuan ombak laut? Ya karena memang kehidupan kita ini di dunia memang seperti lautan gitu. Yang selamanya akan terus menghajar konsep-konsep picik di dalam pikiran kita. Gitu loh. Nah, konsep picik ini merekalah yang berusaha menahan-nahan keleluasaan. Ya kalau lu nggak ditahan kan ombak kemana ya lu kemana. Tapi kalau lu berusaha menahan terjangan ya lu hanya akan hancur gitu loh. Jadi alih-alih luwes, alih-alih leluasa gitu kan ya, kita malah jadi ya kaku dan gampang hancur.
Nah, kebutuhan konstan untuk memonitor pengalaman kita, ya, demi menghalau sesuatu yang mungkin bisa mengancam identitas kita. Inilah yang pada akhirnya memunculkan level duka tahap ketiga, yaitu tension dan anxiety yang konstan. Gitu loh. Itu penjelmaannya banyak ya. Insomnia misalnya, sering gugup, sering gemetaran atau apalah. Banyak pikiran atau malah kebalikannya gampang blank gitu. Itu kan pengejauhan tahan dari angst banyak sekali gitu. Jadi di slide berikutnya itulah kenapa saya menulis masalah psikologis kita ya setidaknya terbentuk oleh 3 unsur yang telah kita bahas bersama barusan. Pertama, rasa sakit mendasar yang sepertinya kuat sekali. Ya, duka sebagai duka. Duka-duka, kata Sakyamuni. Yang kedua, kontraksi pikiran, mind, dan body untuk menghindari rasa sakit ini. Jadi kita mengkerut kayak landak untuk bertahan dari serangan dunia gitu. Dan yang ketiga, ada ketegangan dan keresahan karena kita mesti terus-menerus menopang dan melindungi sebuah identitas yang didasarkan pada sikap penghindaran dan penyangkalan. Nah, kenapa kita punya sikap ini? Kenapa kita menerapkannya? Ya karena itu strategi kita untuk bertahan hidup di dunia. Kalau nggak kayak gitu, saya nggak tahu nih how to function properly gitu, how to live properly di dunia ini. Di dunia yang fana dan kejam dan tidak terpuaskan ini gitu ya. Nah, kira-kira gitu. So, di slide berikutnya saya tulis lagi, salah satu cara kita untuk menjaga identitas kita agar tetap utuh adalah dengan mengembangkan jejaring rasionalisasi yang kompleks. Nah, berupa apa rasionalisasi ini? Berupa narasi. Karena manusia Homo sapiens ya adalah makhluk yang punya imajinasi gitu kan ya. Kalau nggak salah kan Yuval Noah Harari juga di Homo sapiens ya mengatakan bahwa sebenarnya yang paling bikin kita unggul dari makhluk lain di semesta ya cuma itu sih. Kita punya imajinasi gitu. Makhluk lain nggak punya. Saya dulu pikirnya kita punya IQ, kita punya otak segala macam, tapi Yuval memakai satu kata itu, imajinasi. Nah, imajinasi ya dari situ muncul narasi dong. How you imagine the world, how you imagine relationship gitu sampai lu bisa bikin family, dari family lu bikin society, dari society lu bikin negara, dari negara lu bikin PBB gitu kan ya dan lain sebagainya gitu loh. Jadi jejaring rasionalisasi ini adalah narasi-narasi tentang diri kita, narasi-narasi tentang realitas. Karena realitas objektif apa adanya. Dia ya tidak ada narasi apa-apa, dia tidak ada warna apa-apa kecuali kita yang mewarnainya gitu kan ya. Nah, narasi ini penting buat apa? Buat membenarkan penyangkalan dan penghindaran kita gitu. Nah, narasi ini apa sih sebenarnya dia itu? Kalau boleh kita bilang, dia itu adalah tafsir mental atas pengalaman kita. Dia adalah sebuah cara untuk menata pengalaman agar sesuai dengan realitas. Jadi narasi ini ibarat mimpi gitu loh. Dia tersusun oleh imajinasi, oleh ekspektasi-ekspektasi bawah sadar. Nah, dari situlah baru kita membayangkan dunia, membayangkan bagaimana caranya yang tepat untuk hidup di dunia. Dan pembayangan itu akhirnya menuntut kita untuk beneran hidup dengan cara itu gitu loh. Jadi ada yang bilang apa ya, sastra nggak penting, humaniora nggak penting, kita belajar teknik aja ya di apa ya di kampus-kampus gitu. Oh, salah gitu loh. Teknik doang ya memunculkan senjata canggih seperti bom atom. Tapi kenapa kita harus perang dan menghancurkan dunia dengan bom atom dan sebagainya itu kan pakai narasi ya. Pakai orasi gitu loh. Pakai kamu menarik mitos-mitos, menarik cerita-cerita yang primordial gitu kan seperti Adolf Hitler misalnya ya. Jadi penting sekali, kuat sekali gitu loh. Makanya meskipun di Indo kayaknya jurusan sastra nggak laku gitu ya, tapi
Ya, sebenarnya kalau kita renungkan powerful sekali. Gitu. Dia urusannya dengan emosi, dia urusannya dengan bawah sadar kita. Gitu. Jadi kalau disalahgunakan ya bisa kiamat dunia. Disalahgunakannya orang bisa rela mati tanpa alasan yang jelas. Dia pikir untuk membalas sesuatu yang baik, padahal yang dia balas sesuatu yang batil misalnya. Nah, jadi itu narasi-narasinya kan. Tapi anyway itu kan terlalu politis ya, terlalu makro. Kita agak mikrokan lagi ya. Kita pakai sebuah contoh misalnya. Katakanlah seorang wanita gitu ya. Seorang pria juga boleh. Seorang individu tidak akrab dengan ayahnya. Seorang wanita ini, dia nggak akrab dengan ayahnya di masa kecil. Dan kini ketika dia dewasa, dia kesulitan untuk mengakui kebutuhannya akan kontak emosional. Nah, tapi kemudian dia membenarkan penolakannya atas kebutuhan akan kontak emosional ini dengan berkata, nah ini perkataan yang cukup populer ya, dia akan bilang gini, men are not emotionally available. Gitu. Dia akan melakukan generalisasi seperti itu. Men are not emotionally available. Nah, akibatnya, bila seseorang perempuan gitu ya, punya gagasan seperti itu, maka ya semua hubungan yang dia jalin bisa kita tebak ya akan selalu kandas gitu. Karena apa ya? Karena si pasangan dia tidak bisa merasakan koneksi dengan dia. Dan fakta ini akan memperkuat narasi si perempuan gitu. Si perempuan mungkin akan berkata misalnya ya, you can never count on men to be there. Nggak bisa diandelin lah, mereka kan suka main gitu loh. Mereka kan apalah suka yang maskulin lah, mereka nggak bisa diajak ngomong yang hati ke hati segala macam gitu kan ya. Nah jadi ini sebuah contoh ya, sebuah pembayangan. Ya pria juga akan bisa mengalami hal yang sama sih. Basically sama aja. Tapi poin saya di sini adalah ya seperti ini gitu loh cara kerja narasi-narasi di pikiran kita. Penuh bias. Jadi pihak perempuan punya bias tertentu pada laki-laki dan laki-laki punya bias tertentu pada perempuan gitu loh. Padahal semuanya itu kan adalah culturally contexted gitu kan ya. Socially constructed gitu loh di otak kita. Nah, tapi itulah cara kerja narasi di pikiran kita gitu ya. Jadi mereka itu apa? Basically narasi itu adalah sebuah ramalan yang terbukti dengan sendirinya. Apa self-fulfilled prophecy gitu loh. Kamu meramalkan sesuatu, tapi kamu memang tanpa sadar atau dengan sadar melakukan upaya-upaya yang implisit maupun eksplisit untuk membuat ramalan itu terbukti gitu loh. Kayak gue punya anak, terus gue bilang, anak, lu kok bodoh banget sih nak gitu kan ya. Dan karena dia bodoh ya gue nggak kasih dia support apapun gitu loh. Gue nggak hadir ketika dia butuh ngerjain PR gitu segala macam, karena akhirnya dia beneran jadi bodoh karena merasa ditinggalin. Dan nanti gue lihat rapor dia merah semua, nak lu memang bodoh gitu loh. Ya self fulfilled prophecy gitu loh. Karena di awal gue ngatain anak gue bodoh, di ujung dia jadi bodoh beneran. Karena di tengah-tengah gue sudah mengondisikan diri gue untuk ya treat si anak sebagai bodoh gitu loh. Dia bodoh sebelum rapornya keluar dan dia bodoh setelah rapornya keluar gitu kan. Nah itu kan tidak baik. So sebuah narasi akan menciptakan sebuah realitas yang pada gilirannya akan memperkuat si narasi ini, yang pada gilirannya akan menciptakan sebuah realitas yang lain lagi, yang pada gilirannya akan semakin memperkuat narasi kita lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sebuah lingkaran setan gitu loh. Dengan demikian, kita pun menjadi semakin jauh terkurung dalam diri palsu kita dan dalam cara kita yang distorted itu dalam melihat realitas. Kita terus berpegang pada identitas palsu karena simply ya kita nggak tahu apa lagi yang mesti saya pegang gitu. Kita nggak tahu. Nah, terus kenapa kita menghabiskan begitu banyak energi untuk memelihara sebuah diri palsu yang memutus hubungan kita dengan totalitas keberadaan kita? Kok kita mau gitu loh? Nah, sebenarnya sih gini,
terlepas dari rasa sakit yang dimunculkannya, konsep dan diri palsu kita tetap kita pertahankan karena bagi kita konsep ini menyediakan sebuah perasaan, inilah diriku, ini aing gitu loh kan ya, this is me gitu kan ya. Dengan kata lain, mereka tidak hanya memberi rasa sakit, itu sekunder. Primer, fungsi primer mereka adalah memberi sebuah ilusi tentang stabilitas di tengah-tengah ketidakpastian eksistensi gitu loh. Buddhisme mengatakan samsara ya, dunia ini, semesta ini tidak pasti. Karena dia tidak pasti, maka dia menderita. Dan manusia itu, pengalaman paling sakit yang bisa dia rasakan adalah pengalaman ketidakpastian gitu loh. Kadang-kadang ada yang bikin joke ya, kalau digantung sama gebetan itu nggak enak, apalah segala macam gitu ya. Ada perasaan tidak pasti gitu loh. What will happen tomorrow? What will happen next week? What will happen 1 hour from now gitu kan, kayak kita butuh memastikan. Makanya akhirnya kan muncul tuh ya ilmu-ilmu seperti manajemen risiko, seperti statistika gitu kan ya, tentang probabilitas, karena kita ingin memastikan apa yang tak pasti. Apa yang tidak exact, kita bikin exact dengan eksakta gitu kan. So, dalam kasus ini sama. Diri palsu kita ini lebih banyak mudaratnya, tapi seenggak-enggaknya dia memberi kita sebuah ilusi, stabilitas itu. Jadi kalaupun saya orang yang menderita, ya saya memunculkan kedirian saya yang kokoh di dalam penderitaan saya. Gitu loh. Ya ekstrimnya kan jadi seorang seorang masokis kali ya, bahwa saya orang paling hina tapi ya inilah saya gitu loh. Nah apakah ini benar? Ya tentunya tidak, karena pandangan seperti ini benar jauh sekali dari our true nature gitu loh, our true being gitu loh. Nah di slide berikutnya makanya saya menulis dalam pengertian seperti ini, narasi seperti aku bukan apa-apa, I am nothing, I am a nobody, I am a loser. Nah, narasi-narasi seperti itu, ada orang ngomong gitu karena dia merendah, ya. Entah merendah beneran merendah, entah merendah untuk meroket gitu ya. Tapi ada yang ngomong gitu beneran dia yakin, gua ini nothing gitu loh, gua ini such a big loser gitu loh. Nah, kok orang bisa ngomong kayak gitu, nggak punya dignity gitu kan ya. Kita bisa memahaminya dengan lebih jelas, dengan lebih masuk akal. Karena sebuah diri yang bukan apa-apa, sebuah diri yang pecundang, itu kan minimal masihlah sesuatu. Gitu loh. A loser kan minimal is still something. Ya, I am a nothing. Si nothing ini kan masih minimal something, masih sesuatu. Sesuatu dalam rupa nothing gitu loh. Ya, jadi minimal kita masih tahu siapa diri kita. Misalnya saya si nothing itu, saya si loser itu. Dan ini memberi kita sebuah perasaan yang nyaman dan aman. Jadi kenyamanan dan keamanan itu bukan gara-gara sesuatu yang suka, menyenangkan, sesuatu yang merangsangmu secara indrawi gitu, enggak. Nyaman dan aman itu muncul dari perasaan stabil gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada yang tahu Stockholm Syndrome gitu ya, diculik sama penculik, lama-lama malah senang sama penculiknya, ya mungkin gara-gara itu juga gitu loh. Karena udah kelamannya jadi biasa gitu loh. Tidak senang kan ya diculik dan kamu gak punya kehendak bebas segala macam. Tapi kok nyaman juga ya lama-lama ya gitu loh. Ternyata aman juga saya gitu kan. Saya masih hidup gitu loh. Jadi perasaan seperti ini memberi kita sebuah tempat berpijak di dunia yang serba tak pasti dan terus berubah ini. Nah, itu adalah bagian pertama dari paparan kita kali ini. Sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu kehadiran dan penyembuhan. Saya menulis di slide berikutnya, bila kita benar-benar bisa ya mengidentikan diri kita
dengan diri sejati kita dengan diri yang palsu itu, maka nggak masalah sebenarnya. Jadi masalahnya bukan di itu palsu, saya nggak mau, enggak. Kayak misalnya ada uang palsu ya, tapi beneran bisa dipakai buat bayar, ya nggak apa-apa dong ya, kan gitu ya. Tapi masalahnya kan faktanya rasa sakit yang kita alami muncul dari sesuatu yang lebih dalam dari diri kita, yang merasa terkekang oleh identitas ini. Nah, kecerdasan kontemplatif dalam diri kita merasa terjebak dalam jejaring narasi dan keyakinan yang memutus hubungan kita dengan hakikat dan potensi sejati kita. Jadi inilah sebabnya kita menderita. Langkah pertama dan yang paling sulit dalam proses penyembuhan adalah mengekspos luka ini. Apa luka itu? Yaitu keterputusan kita dengan totalitas keberadaan kita. Dan duka yang dimunculkannya. Nah itu, luka kita itu. Kita terputus dengan totalitas dan dari situ muncul duka. Bila kita menjauh dan mengabaikannya, kita hanya akan menambahkan satu mata rantai lagi dalam belenggu kontraksi dan penyangkalan yang menjadi basis penyakit kita. So, langkah pertamanya, ini simple ya, sampai bisa terdengar klise gitu loh. Tapi langkah pertamanya adalah mengakui bahwa kita sakit. Gitu. Jadi kalau di teks-teks Buddhis ya, selalu dikatakan, dianjurkan berkali-kali bahwa langkah pertama sebelum memasuki Dharma itu adalah mengakui bahwa kamu sakit. Gitu. Kamu dengan reasoning kamu diagnose yourself dan kamu sampai pada kesimpulan, okay, I am a sick person gitu loh. Nah, dari situ baru kita bisa melihat, kalau kata teks ya, kita bisa melihat guru Buddha sebagai tabib, kita bisa melihat Dharma sebagai obat. Gitu loh. Nah, sebelum kita mengakui diri kita sakit, kita nggak akan bisa lihat Buddha sebagai tabib. Kita lihat, dia kan apalah orang India, atau dia hanya guru, atau dia tokoh spiritual, ya gitu doang. Dia nabi, dia Tuhan, ya gitu doang. Gitu. Apa urusannya sebenarnya? Oh, dia adalah penjelmaan Tuhan. Nggak ada urusannya sama kita ya. Tapi kalau dia tabib dan kita akui kita sakit, berarti dia ada dong solusi bagi kita gitu ya. Berarti keberadaan dia di dunia ini ada urusannya sama kita. Jadi keberadaan dia dan relasi kita dengan dia bukan sesuatu yang metafisik, tapi sesuatu yang beneran konkret gitu loh. Sesuatu yang utilitarian gitu loh. Memang kalau saya mengakrabkan diri dengan ajaran kamu, ada untungnya ke saya, itu yang harus kita akuin gitu loh. Harus ada untung ke kita dulu dong gitu kan ya. Jadi kalau saya sakit, saya berinteraksi dengan kamu, saya bisa sembuh. Nah, tapi ya tentu saja akan sulit. Nah, ini saya tulis di slide berikutnya. Memang sulit untuk merelakan diri kita merasakan rasa sakit dan keterputusan. Ya, mengakui bahwa I am sick kan kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang orang itu suka denial gitu. Ini kita ngomong sakit dalam pengertian yang eksistensial ya, sakit yang filosofis ya. Tapi kalau kita renungkan, bahkan pada sakit yang fisik pun, sakit yang beneran sakit, orang bisa nggak percaya loh. Kayak saya misalnya didiagnosis kena kanker gitu, wah nggak percaya gitu kan ya. Saya marah-marah, saya hancurin semua perabot dan barang pecah belah, terus saya memaki-maki apalah para dewa dan Tuhan gitu, oh, tidak adil gitu kan segala macam. Kenapa saya yang kena, kenapa bukan orang lain? Ya itu kan tidak menerima gitu. Ini pada kasus penyakit yang beneran penyakit loh ya, apalagi sakit yang kita bicarakan ini. Bukan sakit-sakit, tapi sakit yang filosofis gitu loh. Nah, bagaimana mau mengakuinya? Jadi susah gitu loh. Untuk mengakui bahwa I am sick, I am disconnected with my being gitu kan. Susah. Nah, contohnya aja. Begitu kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini? Ya, sekonyong-konyong muncul perasaannya. Terus kita bertanya, what is this? Gitu.
kok gue merasa buruk banget ya, why I'm feeling so bad gitu kan ya. Nah, pikiran kita yang terlalu rasional itu akan masuk dan berkata, menjawab, oh aku tahu apa ini adalah X atau ini adalah Y. Ini hanya inferiority complex. Semua orang mengalaminya kok, bukan sesuatu yang serius. Nah, bla 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 gitu. Nah, narasi macam ini terus memisahkan kita dari pengalaman, dan inilah yang merintangi proses penyembuhan kita gitu. Kita selalu punya jawaban, kita selalu punya senjata berupa konsep untuk menjelaskan apapun, ya, over explaining things gitu. Nah, jadi inilah sebabnya penting bagi kita untuk membedakan antara narasi dan pengalaman yang real. Narasi itu bukan pengalaman real gitu. Itu bukan apa yang beneran kamu alami. Narasi kan ya hanya abstraksi. So, misalnya kita bertanya kepada seseorang, apa yang kau rasakan? Dan dia menjawab, gue merasa bodoh nih. Nah, kita mungkin ya, kita bisa membalas. Bodoh itu bukan perasaan gitu. Merasa bodoh, feeling stupid itu adalah narasi yang kau buat untuk dirimu sendiri. Daripada nggak merasa apa-apa kan, merasa void, kosong, yang mending ada perasaan sesuatu dong. Misalnya merasa bodoh gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa bertanya lagi pada dia. Misalnya kita tanya, apa perasaan aktualmu gitu. Dan mungkin dia akan menjawab, aku merasa gemetar, aku merasa takut ketika hendak bicara gitu loh. Nah, ini baru perasaan aktual kan ya. Sesuatu yang tanpa dibahasakan pun memang lu alami. Gitu loh. Bodoh kan abstraksi, feeling stupid. Tapi stammering, gagap gitu ya. Keringat dingin, telapak tangannya jadi basah gitu kan ya. Jantung berdegup lebih cepat gitu karena kaki gemetar dan lutut jadi lunglai. Nah, itu kan perasaan aktual. Itu kita alami bahkan sebelum bahasa gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti itu contohnya. Kita bisa coba dengan membedakan antara pengalaman yang real seperti itu dengan narasi yang selama ini kita bangun untuk menjelaskan dunia. Nah, di dalam Zen itu misalnya ya, kita bedakan antara pikiran pemula dan pikiran pakar, beginner's mind dan expert's mind. Dalam pikiran seorang pemula, ada banyak sekali kemungkinan. Sementara dalam pikiran seorang pakar, hanya ada sedikit kemungkinan. Kenapa? Ya karena pakar itu, apalagi dalam definisinya di abad ke-21, pasti specialized. Pakar itu spesialisasi gitu loh. Kalau kamu S3 sampai postdoktoral, ilmu yang kamu pelajari makin dalam tapi makin sempit juga secara simultan. Jadi pakar di sini bukan pakar dalam pengertian manusia-manusia Renaissance seperti Da Vinci dan Michelangelo gitu ya, yang bisa semuanya, bukan. Manusia seperti itu tidak dicetak lagi di abad industrial kita sekarang. Jadi sekarang pakar-pakar itu ya pakar yang spesialisasi. So kalau saya misalnya bergelut di bidang biologi apa dulu nih? Biologi molekuler kah misalnya gitu loh. Jadi ada spesialisasinya. Nah, dalam realitas kita ini adalah pakar dalam menjadi diri kita sendiri. Dan karena kepakaran inilah kita pun kehilangan kemampuan kita untuk hadir bersama pengalaman kita dengan cara yang lebih fresh, dengan cara yang lebih open gitu. You think you know yourself gitu kan ya. Tapi saking you think you know-nya, dan maybe you know gitu. Tapi saking larutnya, saking asyiknya, kamu tenggelam dalam pengetahuan tentang dirimu. Kamu lupa bahwa kamu itu hanya satu skrup kecil di dalam semesta. Sedangkan kamu hidup sebagai makhluk sosial gitu loh. Kamu butuh perhubungan dengan dunia luar, tapi kamu malah berasyik masuk dengan diri kamu sendiri. Dengan perspektif kamu sendiri, dengan perasaan kamu sendiri. Kayak, apa yang gue pikirkan ya itulah yang penting gitu loh bagi dunia. Kita berusaha memaksakan dunia dan realitas untuk cocok frekuensinya dengan perspektif kita yang sempit itu. Nah, jadi itu problema tersendiri gitu loh.
terapis, ya, para terapis sering dianggap dan diyakini sebagai pakar dalam mengetahui manusia. Tapi kalau dipikir-pikir ya, faktanya adalah tidak ada yang bisa mengklaim dirinya pakar dalam ranah pengalaman manusia. Kecuali kalau kita udah tercerahkan, ya, ada beberapa makhluk yang sudah tercerahkan, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau terapis, bukan dalam artian profesinya apa ya, salah atau keliru atau doomed to fail, enggak. Cuman sepanjang titel atau gelar ini diperoleh dari sebuah jenjang pendidikan, ya, sebuah kurikulum yang didesain untuk abad industri, ya, sebuah sistem pengajaran yang mencirikan abad 20 dan 21 dan abad-abad seterusnya gitu kan, ya kita nggak bisa beneran percaya bahwa terapis beneran tahu manusia. Dia tahu cara men-tackle masalah tertentu, tapi mungkin dia nggak tahu beneran ranah pengalaman manusia itu secara utuh seperti apa. Alasannya apa? Bukan tidak mampu, bukan si subjeknya tidak cakap, tidak. Tapi memang karena hakikat pengalaman manusia adalah sesuatu yang infinite, nggak punya batas gitu. So kalau kamu mengklaim ya seolah-olah saya tahu batas dari semesta, gitu kan ya, itu kan congkak sekali gitu ya. Jadi bila kita adalah pakar, maka kepakaran kita didasarkan pada apa yang kita ketahui. Dan apa yang kita ketahui itu selalu tersusun atas seperangkat konsep, memori, dan gagasan kita tentang realitas. Bukan realitas itu sendiri gitu loh. Jadi klaim kepakaran kita itu basisnya cuma medium. Cuma perantara-perantara yang kita pegang untuk mendekatkan diri kita dengan realitas. Tapi tidak pernah kita beneran tahu si realitas itu sendiri gitu. Nah, jadi bila ada yang bertanya pada kita misalnya, apa yang kau rasakan sekarang? Dan bila kita benar-benar melihat ke dalam diri, mungkin jawaban yang paling jujur ya, aku nggak tahu gitu loh. Kan kadang-kadang kan kita suka jawabnya cepat gitu ya. Dan di abad yang serba cepat ini kan semuanya dituntut untuk cepat segala macam kan, dan ya kayaknya gue merasa ini, gue merasa itu, ya padahal mungkin gue nggak tahu gitu. Nah, I don't know, kayak Socrates lah ya, gue tahu bahwa gue nggak tahu gitu loh, lu mau apa? Nah, seperti itu. Nah, bila kita merasa langsung tahu apa yang terjadi dalam diri kita, ya kemungkinan besar apa yang kita pikir kita tahu itu cuma pemikiran belaka. Itu hanya pikiran kita yang berusaha memegang erat. Bayangkan ya, memegang erat sepetak rakit di tengah luasnya samudera pengalaman gitu. Gak mungkin kan ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, totalitas dari pengalaman kita jauh lebih kaya ketimbang apa yang bisa kita ketahui dan apa yang bisa kita katakan pada momen sekarang ini. Jadi pada awalnya kita mesti membiarkan diri kita untuk tidak tahu. Untuk mengakui bahwa gue nggak tahu apa-apa nih. Gue udah berdiam dalam raga ini ya 30 tahun, tapi selama 30 tahun yang lama ini gue kayaknya nggak tahu apa-apa loh tentang diri gue. Gitu. Nah, akui dulu bahwa kita nggak tahu, agar apa? Agar kita bisa menjalin hubungan dengan tekstur pengalaman kita yang lebih baru. Gitu. Karena nggak tahu kan, maka cari tahu kan. Maka kita akan bertemu dengan sesuatu yang lebih baru. Sesuatu yang berada di luar konsep-konsep akrab yang selama ini kita pegang. Dengan cara ini, penting. Gitu. Nah, sebenarnya hakikat pengalaman kita yang lebih mendalam itu bukannya tidak berlangsung atau tidak terjadi. Ia berlangsung, ia terjadi setiap saat. Tapi ya biasanya sih kita tidak menyadarinya. Gitu. Nah, apa yang kita sadari adalah pulau. Jadi kalau bayangkan ada lautan atau samudera ya, yang kita sadari itu cuma pulaunya doang. Pulau-pulau dalam arus kesadaran.
Nah, pulau ini apa ya? Pemikiran kita. Gitu loh. Pemikiran adalah tempat pikiran mendarat dari momen ke momen. Gitu loh. Kayak anak yang lagi main injek-injek batu di kali gitu kan ya, agar dia tidak jatuh ke air gitu kan ya. Nah, so kita hanya menyadari di mana pikiran kita mendarat. Ya, di pemikiran itu ya, di pulau itu loh. Nah, kita tidak sadar ruang di mana pikiran terbang bebas, melayang bebas sebelum dia mendarat. Ketika saya loncat dari batu A ke batu B kan ada momen melayang itu kan ya. Tapi kadang-kadang ketika kita bermain seperti itu pun ya di masa kecil gitu ya, kita suka nggak sadar ya. Kita hanya membayangkan bahwa inilah kayak ada satu itu acara yang seru banget di masa dulu itu tentang Takeshi gitu loh. Nah, kan ada tuh permainan seperti itu. Kalau salah injek nanti kamu keprosok atau jatuh gitu kan ya. Dan kalau kamu kontestannya, kamu akan melihat bahwa dari titik kamu start ke finish, ya ada pulau-pulau itu. Ada pijakan-pijakan itu gitu loh. Dan kamu akan hanya fokus di situ. Jadi keberadaan kamu hanya di titik-titik pijakan itu. Nah, kamu lupa bahwa sebenarnya yang bikin semua itu menarik kan adalah ruang-ruang kosong itu. Kalau kamu tinggal jalan lempeng gitu kan ya nggak seru kan ya. Harus ada ruangnya itu loh. Ruang di mana mungkin bagi saya untuk jatuh gitu. Nah, kalau kamu sadari ruang itu dan kamu melihat bahwa ruang itu sepenting batu pijakan yang kamu berusaha untuk loncat-loncati itu, ya sebenarnya itu kan ya. Awareness yang full itu. Gitu loh. Nah, jadi kita bisa bertanya, apa yang terjadi di dalam ruang-ruang kosong itu? Di dalam gap-gap di antara batu-batu yang kamu pijak itu sebelum melawan si kaisarnya gitu ya. Nah, biasanya kita tidak menyadari mereka. Hampir nggak pernah kita sadari gitu. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk merajut benang-benang pemikiran menjadi pakaian yang siap dikenakan oleh identitas ego kita. Nah, dari perspektif ego itu sendiri, gap-gap atau ruang-ruang kosong ini tampak horor gitu, mengerikan. Karena apa? Karena mereka mewakili ketiadaan kontrol. Batu pijakan kan bisa dipijak, bisa dikontrol in a sense. Nah, ruang kosong itu kan nggak bisa dikontrol. Kamu masuk ke sana, kamu jatuh gitu. So, ada horor seperti itu. Nah, tapi kata Buddhisme yang lebih esoterik, gap-gap kosong ini adalah pintu masuk menuju kesadaran non-konseptual. Makanya Buddhisme yang esoterik dikatakan sebagai jalan cepat, yaitu jalan rahasia, jalan cepat. Ya, kenapa ya? Karena itu jalan pintasnya gitu. Itu jalan tolnya gitu. Tapi sebelum masuk ke jalan tol itu ya harus ada melalui seperangkat pelatihan dulu tentunya. Konsep filosofi kamu harus matang dulu. Itu wajib juga. Jadi bukan karena ada jalan tol kamu boleh langsung masuk. Enggak juga. Tapi kita akui jalan tolnya ada. Gitu. Masuk kemana? Ke non-conceptual awareness kamu. Nah, jadi ketika lu masuk ke sana ya udah sebenarnya ya kurang lebih selesai sih. Bas dalam hidup ya selesai. Ketika kita mampu berdiam di dalam non-conceptual awareness itu ya. Dengan demikian, seperti yang ditulis di slide berikutnya, kita tidak perlu menciptakan kehadiran tanpa syarat. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa gitu. Mau pun nggak bisa. Kenapa? Ya karena si kehadiran ini selalu ada di dalam diri kita. Udah ada, ngapain diciptain? Nah, dia hadir ibarat matahari yang tertutup awan. Awannya itu ya pikiran kita yang maha sibuk itu. Kalau langit mendung kan nggak ada matahari ya. Kita bebas menatap ke atas dan mata kita nggak akan silau gitu loh. Tapi langit yang mendung itu belum tentu ya. Bukan berarti mataharinya nggak ada. Mataharinya lagi rehat gitu ya, lagi cuti gitu kan ya. Enggak, dia ada. Lu yang nggak bisa lihat aja. Nah, inilah sebenarnya kenapa kita begitu mengagungkan tradisi meditasi. Ya karena basically inilah temuan luar biasa. Inilah the
wonderful discovery dari tradisi meditasi yang umurnya udah ribuan tahun itu. Kehadiran tanpa syarat adalah realitas kita yang paling intim. Saking intimnya sampai-sampai kita nggak bisa melihatnya. Dan melalui meditasi, kita dipandu untuk masuk ke dalam diri dan melihat. Ini loh diri kamu yang paling intim. Ada loh gitu. Nah, kira-kira gitu. Dan meskipun kehadiran yang tanpa syarat ini adalah sesuatu yang alamiah, ya dikatakan sesuatu yang spontan, sesuatu yang selalu ada, tapi kan mengakui dia ada dan untuk mengenalinya lebih lanjut, apalagi untuk berdiam di dalamnya, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kok sekedar tahu doang baca buku kita tahu dia ada. Bagaimana tapi untuk beneran masuk ke dalamnya? So kita butuh latihan, kita butuh praktik. Ya ini pentingnya meditasi. Karena meditasi itu bukan sekedar mentransmisikan informasi. Kayak kawat telegraf gitu ya. Enggak. Meditasi mengajarkan kita untuk hadir bersama pengalaman. Sebagaimana adanya. Dan merasa nyaman dengan gap-gap ketika identitas ego itu udah nggak eksis. Ketika saya ngomong meditasi, bukan berarti meditasi yang kita bayangkan selama ini ya. Meditasi Vipassana di Bali 10 hari, enggak. Meditasi itu sebuah payung besar untuk mencakupi hal-hal seperti misalnya yoga. Yoga di tahap yang lebih spiritual. Jadi udah melampaui sekedar kesehatan fisik dan mental, tapi udah aimnya ke pencerahan. Yoga seperti itu ada dan banyak. Itu juga tradisi yang meditatif. How you focus your mind itu pada satu titik, dan kemudian kamu berjuang di sebuah jalan spiritual gitu. Nah, jadi yoga dan kawan-kawan itu kenapa dibilang bisa meraih pencerahannya? Ya karena itu. Dia berusaha untuk membantu kita menjalin kontak dengan diri kita yang lebih dalam gitu loh. Misalnya kan diajarkan tuh, bayangkan kalau di otopsi ya cakranya mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau dibayangkan, ada loh. Dia kayak narasi gitu loh. Narasi kita aja. Kalau bagi yang nggak percaya cakra secara fisiologis, ya bayangkan dia sebagai narasi lah. Yang kalau lu jalanin, ada faedahnya ternyata. Gitu loh. Sebagai imajinasi. How you imagine yourself sebagai mikrokosmos. Nah, kan menarik ya. Nah, jadi, di slide berikutnya ditulis lagi oleh saya bahwa kalau begitu, melalui meditasi kita belajar bahwa merelakan identitas ego itu tidak akan membunuh kita gitu. Bahwa rasa sakit dan takut hanya terasa solid bila kita berusaha melawannya. Makin keras kita melawannya, makin solid ya. Akhirnya jadi fobia. Gak ada yang fobia sama laba-laba lah, sama air lah, sama kucing lah, sama segala macam hal yang aneh-aneh. Ya itu. Makin dilawan makin aneh gitu loh mutasinya gitu kan ya. Nah, jadi melalui meditasi kita jadi tahu bahwa apa yang terjadi di pikiran itu tidak pernah final. Ya. Apa yang terjadi di pikiran itu tidak pernah final. Pikiran berubah menjadi final hanya ketika kita memberinya narasi dan konsep. Kita kasih ending ke dia. Otherwise dia hanya akan jadi buku yang bisa ditulis tanpa halaman yang pasti. Gak ada ujungnya gitu. Nah, jadi melalui meditasi, sebenarnya kita itu diminta untuk belajar, untuk menaruh kepercayaan pada segala sesuatu yang tidak atau belum kita ketahui dalam diri kita. Jadi meditasi dan yoga itu adalah pengakuan sebenarnya. You mengaku bahwa ini diri saya, udah puluhan tahun saya hidup dalam tubuh ini, tapi masih sangat sedikit yang saya pahami tentang diri saya ini.
potensinya konon besar, tapi saya nggak tahu seperti apa. Nah, ada pengakuan itu, ada humbleness untuk mengakui bahwa saya nggak tahu loh. Saya pikir saya majikan dari tubuh ini, padahal kayaknya enggak. Kayaknya malah saya budak gitu. Nah, mari saya buka potensi terbesar saya misalnya kan ya. Nah, baru kita masuk ke tradisi-tradisi yang meditatif. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk penutup ya, kita bisa bayangkan ketika anak-anak jatuh gitu ya dan merasa sakit, mungkin ya apa yang mereka butuhkan itu ya kehadiran tanpa syarat, bukan P3K gitu. Atau lebih parah bukan omelan gitu ya. Aku dulu main-main jatuh itu diomelin dulu baru diberikan pengobatan obat merah gitu ya. Dan bahkan mereka kayaknya juga nggak butuh penghiburan gitu. Kayak kalau saya merasa ya kadang-kadang ketika orang tua hadir gitu ya, diam aja nggak apa-apa, hadir gitu, tapi tulus, ya itu mungkin lebih baik daripada sok-sokan hadir secara fisik tapi sebenarnya pikirnya kemana-mana gitu kan ya. Ya akhirnya anak kan nggak bego-bego amat, dia kan bisa merasakan juga gitu. Kamu janji mau main sama saya, nah ketika kamu beneran memenuhi janjimu, kamu beneran lagi main sama saya nggak? Kita sok-sok main tapi semenit sekali pegang HP gitu kan, kayak emang anak sebego itu gitu. Lagi main sama dia, lagi main ludo gitu kayaknya, tapi kita semenit sekali melirik ke layar ponsel. Dia kan kesel juga. Dia bisa dong kesel, emang kesel itu mau lihat umur kan enggak gitu. Dia bisa mendevelop itu. Kok kamu nggak hadir bersama saya? Kok kamu kelihatan terpaksa gitu. Jadi kira-kira mungkin kehadiran total bisa kita, kalau mau diartikan secara simpel sekali ya seperti itu gitu. Nah, ini kritikan bagi orang tua zaman modern kali ya, yang mana ketika dia di dalam rumah pun dia secara konstan terbelah antara dunia fisik di dalam rumah dan dunia virtual yang di layar gadgetnya itu loh. Nah, makanya di slide terakhir saya tulis, jika kita berusaha menyelesaikan masalah, tadi saya bilang memenuhi janji bermain dengan anak atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita berusaha menyelesaikan masalah, tapi tanpa hadir sepenuhnya bersama masalah kita, bersama fenomena, bersama realitas. Nah, ini ya mungkin bisa kita ibaratkan sebagai minum obat biar jadi sehat gitu. Kan salah ya? Salah dalam artian gini, meski obat bisa melenyapkan gejala atau simptom tertentu, pelenyapan ini tidak menghasilkan kesehatan. Apa yang menjaga organisme tetap sehat? Tahu saya loh ya, sistem kekebalan gitu loh. Nah, mencari jalan pintas dengan obat, gitu ya. Ya sama halnya dengan menginginkan pengalaman kita itu agar lain dari apa yang kita alami. Saya ingin sesuatu yang lain, mencari pelarian gitu loh. Saya sering migrain, maka saya panadol gitu. Ya migrainnya mungkin berkurang ya karena kamu jadi ngantuk, hanya kamu tidur segala macam. Nah, apakah itu kesehatan gitu loh? Nah, sebaliknya, ketika kita mulai merangkul pengalaman dan tidak lagi menutup diri kita dari kehadiran total, dari keberadaan total kita, maka penyakit kita akan mulai menjadi sebuah penderitaan yang sadar. Dan ketika penderitaan menjadi sesuatu yang semakin sadar, maka ia akan memulai membangunkan hasrat dan kehendak kita untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baru. Untuk hidup dengan kehadiran yang lebih total gitu. Nah, disinilah dikatakan berulang kali dalam teks bahwa di dalam duk ada suk gitu, di dalam duka ada suka, dan di dalam samsara ada nirwana. Jadi samsara nirwana itu bukan alam gitu. Ada sorga, ada alam dewa ada, tapi itu bukan nirwana. Nirwana itu ya ada di mana-mana, ada di samsara malah. Kemungkinan besar ada di samsara. Nah, kenapa ya? Gara-gara itu. Di dalam nestapa kita ada pencerahan. Kadang-kadang ketika kita sakit banget, kita mungkin
mendapatkan momen eureka di mana, oh, kamu sadar gitu. Ternyata gini loh hidup ini. Udah, itu pencerahan. Kamu udah selesai di dunia ini. Jadi demikianlah kita selama hampir sebulan lebih ini berusaha, entah gagal entah berhasil, saya nggak tahu. Kita berusaha tapi untuk membumikan ya, makna pencerahan. Jadi pencerahan bukan lu punya halo, lu punya aurora di balik punggungmu, lu punya sayap, lu memancarkan warna pelangi, bisa terbang, tubuhmu transparan, segala macam, bukan. Ya pencerahannya seperti ini. Sang Buddha adalah gini, enggak usah terlalu mengawang-awang ya. Apa yang dialami Buddha? Pengalaman seperti apa yang bisa menjadikan seseorang itu sama seperti Buddha ya? Pengalaman-pengalaman seperti yang kita sudah sama-sama berusaha untuk paparkan inilah. Jadi ini pencerahan. Jadi, tidak mistis ya, tidak religius, tidak klinik gitu kan. Spiritual sih iya, karena berhubungan dengan spirit kamu kan, dengan kejiwaan kamu. Jadi dia spiritual tanpa menjadi mistis, tanpa menjadi religius. Filosofis juga ya iya. Gitu. Jadi dia adalah sesuatu yang tidak bisa dikonseptualisasikan benar. Tapi karena kita manusia, kita punya bahasa. Bahasa itu adalah berkah tapi sekaligus kutukan kita gitu ya. Ya dengan perangkat itulah kita berusaha mendekatinya. Dan semoga di pertemuan terakhir ini kita semua merasa semakin dekat gitu loh. Either dengan pemahamannya maupun dengan pengalamannya. Sekian dari saya. Mungkin sekarang bisa dioper kembali ke si Kak Ismi ya. Oke, ini tampaknya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi saya akan bacakan langsung ya. Ini dari Kak Eni. Mengapa bisa ada orang yang bunuh diri? Apakah ada yang salah dengan narasi dan pengalaman real dari orang yang mau bunuh diri? Ini pertanyaan yang menarik. Mengapa bisa ya? Apakah ada yang salah ya? Ya tentu saja ada yang salah dengan narasi itu. Salah bukan dalam artian dia masuk neraka ya, enggak. Di dalam Buddhisme ini agak teknis sih, tapi membunuh orang lain masih lebih parah dari membunuh diri sendiri. Kalau kita bunuh diri sendiri itu karena membunuhnya nggak lengkap sebenarnya. Tapi dia salah dalam pengertian adalah si subjek membunuh potensi dalam diri dia, gitu loh. Tiap makhluk dikatakan punya potensi kebudayaan, punya potensi pencerahan. Nah, kalau potensi itu direalisasikan, maka dia akan memberi manfaat bagi sebanyak mungkin makhluk. So, ketika kita bunuh diri, poinnya bukan kita melarang perintah atau larangan tertentu, tapi kita membunuh potensi, kebahagiaan semua makhluk gitu loh. Semua makhluk bayangkan dijanjikan kebahagiaan oleh potensi kita, dan kita putus, kita matikan potensi itu. So kita utangnya ke semua makhluk basically. Nah jadi kesalahannya bunuh diri itu ada di situ. Nah kenapa? Nah berarti salah, saya memaknai salah itu seperti itu ya, makanya saya bilang salah. Bukan dosa ya, tapi salah. Tidak etisnya di situ gitu. Kenapa narasi ini bisa muncul ya? Ya sekali lagi karena sebenarnya bagi Buddhisme soalnya itu selalu ada di egosentrisme itu loh. Kita terlalu fokus pada si ego. Nah, soal orang yang bunuh diri misalnya karena anomi ya, karena merasa kehilangan makna dan segala macam, dia meskipun di awalnya tampaknya egoless, tanpa ego, karena dia merasa dia bukan siapa-siapa ya, dia merasa nothing kan ya. Nothing kan kayak nggak ada apa-apa, kosong gitu loh. Harusnya kan ini selfless, tidak ada ego, siapa yang mati, siapa yang bunuh siapa, dan lain sebagainya. Tapi tadi kita sudah singgung juga bahwa feeling nothing itu kan juga something. Nah, jadi seseorang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa sebenarnya pada saat yang sama dia mengekalkan, dia mengkonkretkan, dia meneguhkan keakuan dia. Yaitu sebagai si aku yang bukan siapa-siapa itu. Gitu loh.
I am meaningless, I am worthless gitu ya, saya mati aja kalau saya mati juga nggak ada yang inget kok. Kan seolah-olah heroik gitu kan ya, kalau saya mati nggak ada yang inget. Kayak ya udah, saya nggak ingin diingat juga sama orang lain gitu kan. Tapi berapa kali kata aku itu muncul dalam narasi yang mengiringi kepergian itu gitu. Saya tidak tidak memberikan judgement atau apa, sama sekali enggak. Cuma kita berusaha untuk mendiagnosnya dari sisi yang lebih netral gitu. Kita akui bahwa kadang-kadang dalam sebuah alur kehidupan ada orang yang, ini kalau percaya karma ya, karmanya memang mungkin dulu salah apa gitu ya, memang buruk sekali hidupnya sampai ya pengalaman real buruk, terus juga diperparah tidak bertemu teman-teman atau misalnya guru yang bisa mengajarkan sesuatu yang menawarkan narasi alternatif pada narasi nihilistik dia, ya akhirnya semua itu membuat dia tidak punya pilihan lain. Untuk yang seperti itu ya memang apa mau dikata gitu. Tapi kita ngomong di sini kan sebagai orang yang pada saat ini, pada momen ini bisa berpikir dengan lumayan jernih, dengan lumayan matang gitu. Dan dari kematangan itulah kita tidak punya bias. Kita bisa melihat fenomena ini dengan lebih jernih gitu. Bahwa dia salah karena itu, dan dia sebenarnya juga adalah bentuk keakuan yang konkret karena itu gitu. Jadi bunuh orang lain karena egois, ya bunuh diri juga persis karena sifat yang sama, egoisme. Makanya egoisme itu yang mau dihajar sama si Sakyamuni. Kira-kira gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Victor Roberta, masih tentang bunuh diri. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin saya bakal compile ya. Bagaimana merespon kepada orang yang kepikiran bahwa bunuh diri merupakan sebuah solusi untuk rasa sakit dalam kehidupan? Yang kedua, ngomong-ngomong tentang bunuh diri, bagaimana dengan mengorbankan diri untuk orang lain? Apakah hal tersebut juga termasuk membunuh potensi diri untuk menyelamatkan makhluk lain? Silahkan. Oke, ini pertanyaan yang sungguh-sungguh menarik gitu ya. Untuk yang pertama, bagaimana merespon kepada orang yang berpikiran, orang ini kan kontekstual ya. Jadi responnya apa, saya harus bilang, saya harus kenal orangnya dulu, karena tiap-tiap orang itu kontekstual. Saya jujur merasa tidak ada jawaban yang seragam atas ini. Karena yang itu tadi, pengalaman orang itu beda-beda gitu. Ada yang memang kadang-kadang saking buruknya gitu kan ya, sehingga mungkin yang terbaik adalah diam dulu. Di momen ketika pepatah silent is golden itu benar gitu. Karena di momen ketika orang lagi buruk-buruknya, apapun yang kamu bicarakan, meskipun itu kalimat paling baik atau nasihat paling baik di seluruh dunia, tetap saja dia tidak akan merasakan itu sebagai apapun kecuali judgment bagi dia. So nggak bisa ada narasi yang seragam gitu. Jadi kalau sarannya apa, ya kamu harus kenalin dulu si orang ini. Kalau dia orang yang dekat sama kamu, ya harusnya itu sudah satu langkah maju gitu loh. Tapi secara umum sih ya untuk menyadarkan bahwa sebenarnya apa yang harus dibunuh sih sebenarnya. Solusi sakit dari kehidupan. Nah, kita bisa pakai ini jawaban yang standar ya, bahwa saya sakit. Nah, saya ini siapa gitu loh. Makanya di Buddhisme itu di paling ujung itu diajarkan tentang prajna ya, kebijaksanaan. Dan di situ sebenarnya dari sekian banyak topik ya intinya cuma satu sih, menghajar si ego. Jika seseorang sudah sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang merasa sakit, bahwa aku ini hanya konsep, maka ya bunuh diri gak akan terjadi sih. Wah, saya sakit banget sama hidup ini, saya dendam banget sama hidup ini. Terus di ujung-ujung dia sadar, saya ini ternyata saya yang dia rasa mengalami sakit yang tak berkesudahan itu, si saya ini cuma konsep gitu. Si saya ini cuma rakitan. Si saya ini cuma rekayasa sosial. Akhirnya kan alih-alih merasa ingin bunuh diri lagi, dia akan diam dulu kan ya. Oke, mari kita mundur sejenak gitu loh.
ternyata basis saya untuk bunuh diri pun salah gitu. Saya pikir saya menderita, tapi setelah saya dekonstruksi saya nggak ada gitu. Bukan tidak ada dalam pengertian fisik fisiologis, psikologis enggak, tapi dalam pengertian filosofis, dalam pengertian naratifmu itu kamu nggak ada gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang dipukul gitu ya, atau diejek segala macam dan dia mendendam, ya dia bisa bedakan antara sakit real dari ditampar dan perasaan si aku yang sedang ditampar. Yang paling sakit itu yang kedua. Ditampar kan sejam kemudian juga udah nggak merah lah pipinya kan. Kalau ditamparnya agak keras mungkin sehari agak birem, tapi ya udahlah kelar gitu kan. Cuma si aku yang ditampar itu loh, memori yang diputar berulang kali itu, nah itu yang sakit sebenarnya. Itu yang bikin dendam kan ya. Dikhianati misalnya. Dan dikhianatinya sekali, dendamnya bisa puluhan tahun. Sampai akhirnya kamu merasa bosan hidup. Nah, jadi ilusi itu yang harus kita hancurkan. Si aku yang disepelekan, dikhianati gitu loh. Padahal pengkhianatannya cuma sekali doang. Saya dihajar dulu, saya dipukul, dikeroyok, terus saya dendam. Itu sekali doang gitu loh. Paling kamu bed rest lah seminggu gitu kan. Habis itu kan mungkin udah nggak sakit. Cuman si aku yang terlukai ini, nah itu loh. Maka di Buddhis hajar si akunya beres sih semuanya gitu. Cuma ya saya mau disclaimer bahwa untuk memegang prinsip seperti ini ya kita butuh kerangka batin yang sangat tenang, yang sangat sedang tidak dalam kondisi yang rusuh gitu. Tidak bisa ketika orang sudah mau loncat dari gedung, ingat diri kamu tidak ada loh sebagaimana mestinya, kan nggak mungkin juga. Jadi maka kita ketika sedang dalam kondisi yang sehat secara fisik maupun mental, makanya kita diminta untuk belajar. Yaitu fungsinya gitu ya. Untuk yang minimal nggak bisa di-apply ke orang lain, kita apply ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi saya nggak bisa tawarkan solusi yang ready-made, ya, tapi saya bisa menawarkan jawaban standar dalam Buddhisme. Bahwa di dalam Buddhisme itu ya dirinya dihancurkan ya tidak ada lagi. Yang merasa terzolimi, merasa dikhianati, merasa dilecehkan, merasa disepelekan, segala macam. So, bahan bakar untuk bunuh diri dan alasan untuk bunuh diri kan hilang. Sudah. Karena setahu saya kan alasan untuk bunuh diri kan cuma itu doang. Diri yang merasa di X, di Y, di Z kan gitu. Akhirnya dia tidak puas, self-blaming dan atau apa gitu kan ya. Intinya ya egosentrik itu. Kemudian tentang hal yang sama lagi, bagaimana dengan kasus ketika seseorang mengorbankan diri untuk orang lain? Apakah hal tersebut juga termasuk membunuh potensi diri untuk menyelamatkan makhluk lain? Nah, di sini kita sudah ngomong konsep motivasi. Motivasi kamu apa? Gitu loh. Misalnya ada pesawat mau ditabrakkan ke sebuah gedung. Ya, kamu ada di dalam pesawat itu bersama si pilot yang sedang menggila itu kan. Dan kamu berusaha untuk menabrakkan pesawat ke gunung aja biar kamu sama pilot doang yang meninggal gitu. Bisa aja kan hal seperti itu terjadi kan. Nah, tapi kalau aku pakai kasus seperti ini juga menarik loh. Kasus seperti ini tidak punya jawaban yang standar juga. So, di dalam kasus seperti ini, pahlawan misalnya. Pahlawan membunuh musuh di medan perang. Ya. Terus pada gilirannya dia terbunuh juga. Kayak kadang-kadang lu bayangkan ya, kita melawan tentara Jepang atau Belanda gitu di masa-masa kolonial gitu. Dengan bambu runcing mereka pakai pistol gitu kan. Itu kan kayak bunuh diri sebenarnya kayaknya. Kayak kamu tahu kamu gak akan keluar dari medan perang dalam kondisi hidup. Hampir mustahil gitu. Dan orang-orang melakukannya. Nah, di kasus yang konkret seperti ini apa yang terjadi? Kita harus pilah. Jadi untuk memahami karma itu kita harus bongkar dulu detail-detailnya. Karena ini adalah narasi yang kompleks.
Jadi narasi yang dalam prinsip karma, narasi yang kompleks, which is di dalam kehidupan manusia semua narasi kompleks, basically kan ya. Nah, tidak ada sebuah kejadian yang bisa dijelaskan secara hitam putih dengan A atau B. Jadi dalam kasus seperti yang tadi saya barusan sampaikan, ada beberapa karma atau action yang kita lakukan basically. Yang pertama, kamu punya niat untuk melindungi rekan sebangsa. Itu hal yang baik. Tapi dalam aksi melindungi rekan sebangsa itu, kamu jangan karena bunuh diri ya, kamu bunuh orang. Kalau kamu dibunuh misalnya, tapi itu lain cerita ya. Kamu bunuh orang. Nah, apakah kamu dapat kebaikan apa keburukan? Jawabannya kamu dapat dua-duanya. So, tergantung beneran seperti apa motivasi yang kamu set gitu loh. Kalau kamu bunuh dengan kebencian, kalau kamu bunuh diri dengan pikiran yang salah, ya pasti akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Tapi kalau beneran kamu bunuh diri untuk sesuatu yang pure, sama sekali tidak salah, ya jadi niatnya baik, ya benar di akhir, benar di awal gitu. Ya tentu tidak ada apa-apa. Gitu loh. Jadi tergantung motivasinya apa. Saya mau nolong orang, tapi agar apa? Nah, kan kadang-kadang saya ingin nolong orang lain agar saya dapat apa gitu. Saya dapat pahala, itu mungkin salah loh. Karena ada egosentrisme yang beroperasi di situ. Ini kata teks ya. Jadi harus benerin sesuatu yang selfless. Jadi jangan transaksional. Ini kan enak nih. Saya akan mengorbankan diri saya dan dengan pengorbanan ini 1000 orang akan selamat. Karena 1000 orang akan selamat, pastilah saya nanti akan dijamin kebahagiaan saya di akhirat. Pasti. Tidak mungkin tidak. Saya akan mengklaim ini. Itu kan jadi salah dong gitu loh. Siapa kita mengklaim-klaim seperti itu? Kan seperti itu. Jadi ada masih belum beneran melepas self-interest-nya itu. Nah, jadi bisa benar bisa salah. Tergantung gitu loh. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan andaikan seperti ini, what if ya. Ini saya suka namanya pertanyaan what if. Sebenarnya ya harus lihat contohnya dulu. Contohnya itu harus dibikin sekonkret mungkin dan baru kita bisa pelan-pelan menganalisis. Gitu. Karena karma itu bagi yang percaya dia eksak. Dia seperti gravitasi. Jadi untuk dia agar kita bisa pahami buahnya seperti apa, semua variabel harus masuk. Semua variabel harus bisa dihitung gitu. Semua variabel yang terhitung harus bisa dihitung. Gitu loh. Jangan biarkan ada 1-2 variabel yang hilang, tidak masuk dalam rumus. Nah, nanti karmanya jadi nggak jelas gitu kan. Kira-kira. Kalau semua bisa hitung, baru kamu bisa di ujung itu jelas. Oke, dari hasil perbuatan begini, apa buahnya? Begitu. Nah, jadi tidak pernah beneran bisa sebuah gejala umum, pengandaian umum, kita langsung, ini pasti ini nih hasilnya. Ini pasti itu tuh hasilnya. Nah, nggak bisa seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Tadi ngomong-ngomong ketika Kak Stanley cerita tentang bagaimana menolong itu harus kembali lagi motivasinya apa, mungkin seperti itu ya kalau disimpulkan. Saya juga jadi ingat kemarin kayak sekitar beberapa minggu yang lalu Atma juga sempat bikin konten mengenai tentang kodependensi. Jadi bagaimana orang itu menolong karena sesuatu yang terpaksa atau dia merasa bersalah gitu ketika tidak bisa menolong orang. Dan akhirnya lebih cenderung ke obsesif gitu. Jadi ketika kamu melihat seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu ingin memperbaikinya dan akhirnya bukan niatan tulus lagi gitu menolongnya. Jadi benar yang kata Kak Stanley tadi bilang, jadi ego lagi yang kena gitu. Jadi niat ini atau motivasi itu penting banget menurut saya gitu untuk diperhatikan, apalagi mengenai tentang menolong orang gitu. Jadi mesti hati-hati juga mungkin ya. Seperti itu.
Apakah ada teman-teman lain lagi yang akan bertanya atau sebenarnya kan karena ini pertemuan terakhir boleh loh misalnya cerita-cerita apa sih kesan-kesannya selama ini mengikuti kelas menjadi bestari. Apalagi mungkin di sini ada yang dari batch 1 sampai batch 3 ini bareng-bareng sama kita berdua terus ya. Entah di grup atau ya selama sesi berlangsung gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya juga boleh. Saya tunggu. Mau dong menyampaikan kesan-kesan. Halo Kak, ini aku panggilnya Kak Hai Ayu aja Ismi. atau? Iya Kak Ayu. Gak apa-apa. Oke boleh Kak. Sebelumnya mau bilang terima kasih buat Stanley sama buat Ismi udah ada kelas bestari ini. Apa ya? Menyenangkan banget menyimak pemaparannya juga jadi mikir-mikir gitu kan. Dan itu menurutku apa ya? Seru dan menenangkan sekaligus tapi juga menggelitik gitu deh. Jadi ditunggu-tunggu sih kelasnya tiap hari Kamis dan juga nggak hanya di kelas ini aja, jadi hal-hal sehari-hari pun sama apa yang lagi dilakukan atau dibaca juga jadi nyambung gitu. Oh ya gitu, jadi senang aja sih. Terima kasih buat selama ini. Makasih. Thank you Kak, sama-sama. Thank you banget Kak Ayu. Kalau misalnya apa ya ada manfaat dan bisa aplikatif dalam kehidupan sehari ya, saya sih seneng banget gitu. Ada manfaatnya juga kelas ini. Nanti kalau ada lagi mau lagi ya. Pasti nanti dikabarin Kak. Ini juga nih Kak Dingin Oke. ya. Cuma pengen nanya kapan batch 4-nya? Iya. Kapan nih Kak Stanley? Secepat mungkin. Mungkin Kak iya. Kak Ismi mau sharing juga dong? Ini Kak Eko ya? Ya. Boleh. Ini Kak Eko nih paling Oke. rajin nih dari batch 1 udah hadir terus. Nah itu, makanya pertama Bu bilang makasih. Jadi kan pertama batch 1 itu bulan apa ya Kak Ismi ya? Kak Juni ya? Kita start bulan, iya kayaknya Juni. Bulan Juni itu kan masih penuh ketidakpastian. Ya sekarang juga masih penuh ketidakpastian. Tapi itu awal-awal kita pandemi, PSBB dan segala macam. Lalu ada menjadi bestari. Itu buat saya sangat membantu ya. Terutama saya di waktu itu masih ada masalah pribadi. Itu sangat membantu saya dalam artian memang sih saya setiap batch juga nggak 100% paham, sangat sedikit yang paham karena Coach Stanley ya terlalu advance lah buat saya. Maksudnya saya harus mengulang-ulang terus rekamannya, tapi biar bagaimanapun ini menjadi buat saya sih pribadi menjadi bestari itu sangat membantu, bukan hanya dari ilmu juga, tapi apa ya, pencerahan juga nggak tahu, tapi betul deh. Pokoknya selama pandemi, saya nggak tahu kok nggak ada menjadi bestari. Itu yang saya hanya bisa sampaikan, dan makasih ke Coach Henry, makasih ke Kak Ismi. Gitu. Dan saya berharap sih ada batch-batch selanjutnya ya. Iya. Kalau butuh bantuan atau apa, saya bersedia sih. Thank you banget. Yang penting ada batch selanjutnya, jangan dihentikan. Ya gitu aja, makasih. Iya. Aduh, jadi terharu nih, maksudnya apa ya, kami nggak berpikir ternyata ada orang-orang yang juga terbantu selama pandemi ini menjadi apa ya, lebih waras mungkin, atau lebih bisa menghadapi pandemi bersama-sama lewat menjadi bestari. Itu suatu apa ya, aku juga jadi betul, ada kebersamaannya jadinya. Itu yang buat saya di saat susah ketemu manusia lain, ada menjadi bestari yang menyatukan. Iya, aduh, senang banget nih Kak Eko, makasih ya juga udah sering apa ya, juga terlibat beberapa kegiatan Atma yang lainnya gitu kan. Makasih banget supportnya Kak. Jadi batch 4 juga sebenarnya tergantung teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita masih mau lanjut, kita akan lanjut lagi gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan-pesannya
atau yang mau bertanya juga masih boleh loh teman-teman di pertemuan kali ini. Mungkin sebelum batch depan kita kira-kira kapan ya? Tahun depan mungkin ya kita mulai lagi. Kak Victor Roberta mau katanya. Boleh Kak, nanti kita pikirkan lagi temanya apa. Sebenarnya kalau lebih banyak diskusi enak sih ya, jadi lebih hidup. Harus ada lagi di Kayu. Kayu juga nih dari batch 1 juga ikut, dan Kayu juga ikut kegiatan Atma lainnya. Kayu nih banyak banget berjasa deh. Thank you ya Kayu supportnya. Mungkin boleh kasih masukan nggak, Boleh, Ismi? boleh, boleh. Kalau misalnya mau ada diskusi sih mungkin ada ini kali ya, ada pertanyaan sesuatu yang emang dilepas di floor gitu dan kita harus jawab mungkin. Bukan pertanyaannya mungkin bukan pertanyaan pondering gitu, tapi pertanyaan yang emang harus sharing pendapat gitu dan habis itu ya kayak dimoderasiin gitu kayak gimana coba ini kayak dilempar coba ini apa kayak gitu sih mungkin tuh bisa juga menggelitik buat diskusi sih kan kadang-kadang kan kalau kita habis dengerin kelas gini kan kita jadi mikir-mikir ya kalau lagi mikir-mikir kan kadang-kadang belum sempet mau ngomong apa gitu cuma mungkin bisa juga nanti ini kita akan membuat diskusi nih bahas jadi ada topik yang emang harus kita jadi utarakan gitu sih bisa jadi menarik juga. Yes. Oh, makasih banget Kayu ininya masukannya, mungkin pertanyaan yang triggering gitu ya. Biasanya juga pengennya Ya sih kayak gitu. porsi antara pemaparan sama diskusi seimbang lah minimal gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga saling bertukar pikiran gitu. Jadi menambah teman, menambah jaringan, menambah kerabat ya. Kenapa enggak gitu. Dan juga ya itu sih terlebih pentingnya adalah ini ya sharing dan bertukar pendapat itu menurut aku bisa memperkaya sudut pandang mungkin ya. Jadi nggak dari sudut pandang Stanley aja atau aku aja gitu atau ada teman-teman beberapa yang bertanya gitu. Jadi keterlibatan juga memberikan satu manfaat buat kita gitu di forum ini. Itu bakal jadi pertimbangan banget Kak Ayu. Terima kasih. Oh ya Kak Ismi, ada sedikit Uh-uh. masukan juga. Mungkin selain file PDF yang penyata itu, yang setiap minggu, ada baiknya juga kalau misal kasih referensi yang lain, sehingga kita punya basis keilmuan yang minimal sama gitu, kalau mau mendiskusikan sebuah hal kan. Okay. Karena kita kan, saya yakin tingkat pengetahuan kami semua kan berbeda-beda ya. Jadi minimal ada referensinya yang kita bisa pelajari atau kita bisa baca dulu gitu. Boleh, berarti ini ya referensi bacaan ya mungkin dari Kak Stanley-nya bakal memberitahu nanti. Ya. Boleh banget. Nanti disiapkan. Ini dari Kak Eni, mengenai kelas ini ya biasanya ada di grup atau juga bisa lihat di Instagram. Kalau informasi tentang kelas ini ada di Instagram atma.happiness. Teman-teman di sini juga bisa follow Instagram kami supaya tahu ada program apa aja sih. Sebenarnya Atma itu nggak cuman ada kelas filsafat aja, tapi ada banyak kelas lain ya, seperti ada kelas yang lagi berlangsung ini ada kelas Kriya Yoga untuk membersihkan cakra, juga ada kadang-kadang kita ada Instagram Live mengundang narasumber lain perihal tentang holistic wellness gitu kayak ini. Ada yang mau mengutarakan lagi? Atau ada yang mau memberi saran boleh banget atau sama ini kesannya apakah penuturan dari narasumber atau dari Kak Stanley ada yang kurang dimengerti atau terlalu cepat itu juga boleh kok dibicarakan gitu masukan-masukannya ya pasti untuk acara kedepannya lebih baik. Aku mau ini lagi dong. Pemaparannya Stanley enak kok menurut aku seru itu dengan gaya khasnya Stanley gitu. Jadi ya menarik sih gitu. Itu udah oke kok menurut aku.
Terima kasih banyak ya atas ininya. Iya, keep Karena up. kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kalau eh, kalau aku pribadi sih bisa punya perasaan suka meluber apa ya? Pengen bikin intermezzo tapi kadang-kadang kebablasan gitu loh. Kadang-kadang bisa self conscious juga sih. Cuman apakah itu malah apa ya secara retrospektif apakah itu sesuatu yang malah jadi apa ya sesuatu yang segar atau humoris atau malah jadi agak jayus aku pun nggak tahu. Tapi jadi seru juga kok kan kita kadang-kadang jadi pondering sendiri gitu kan ya, dan kamu kan ngungkapin gitu, jadi ya juga ya gitu gitu. Paling itu Oke. nanti kalau Ismi mau mau kita sharing-sharing mesti dimoderatori sih, kayak atau Stanley juga bisa moderatorin kayak gimana nih menurut kalian kayak gitu. Jadi kita bisa langsung saut-sautan kayak gini nih, kan seru juga nih kayak gini. Cuma memang triggering questionnya itu jadi penting banget sih. Jadi emang kita kayak ada di komen untuk ayo berpendapat gitu. Kalau misalnya di open aja kayak ada mau sharing pendapat, nah ini agak kita suka agak zing diem. Tapi kalau misalnya di ayo ini gitu jadi ada drive, oh ya harus berpendapat gitu. Agak ini ya, terintimidasi ya. Ya soalnya kan biar ini ya kayaknya ada dorongan lah gitu. Kalau misalnya agak open kan kita kan suka ya santai-santai aja tuh, kalau ada dorongan kan jadi mulai berpikir-pikir harus komen gitu. Yes, ini juga Kak Ardianto Chin juga bilang pertanyaan reflektif. Nah, iya benar Kak. Berarti ini saya coba ini diterapkan nanti di batch 4 ya Kak Ayu dan Kak Ardianto. Kak Ardianto juga baru ketemu kita ya di batch 3. Terima kasih Kak Ardianto. Nih Kak Lydia Marlina. Aku suka slide-nya, desainnya bagus, clean, dan ringkas. Bisa jadi referensi setelah kelas 3. Terima kasih. Ya, thank you Kak Lydia. Ya, di sini memang kami sih bagi tugas. Biasanya Stanley yang memaparkan, kalau aku biasanya bagian teknis. Jadi, karena masih berdua, ya kita bagi-bagi tugas aja karena yang kompeten di bidangnya. Semoga bermanfaat ya Kak Lydia selama ini kelasnya. Untuk teman-teman. Selamat malam Kak Ismi, Ko Stanley. Halo Kak Rianto. Selamat malam. Ya, saya dari batch 2. Oh iya ya, batch 2 ya? Aku Enggak apa lupa. Kak. Kak, ya. Kemarin saya setuju sama Kak Eko tadi kan yang mengenai referensi itu kan, sebenarnya saya di akhir batch 2 saya sempat tanya sama Ko Stanley kan yang mengenai pengantar filsafat India tuh, cuma sampai sekarang belum dikasih. Ya, sudah di chat sama Kak Ismi. Oh iya ya, aku skip berarti itu. Ya nanti habis ini ya. Aku langsung kirim. Untuk mungkin ditaruh di grup Eko nanti kok. Oke, siap. Karena kan kita ini kan ada alihan dari batch 2 kan kita lebih ke Hinduisme kan, para filsuf Hinduisme dan Buddhisme kan berbeda lagi dia pengantarnya bisa bilang kan. Mungkin untuk yang batch 4 mungkin harus dijelaskan dulu mungkin ya. Kita mau topik apa dulu secara umum kan, apakah referensi yang akan digunakan gitu mungkin kok, seperti Kak Eko bilang tadi. Oke. Dan lagi kok yang saya sudah yang Stanley kan tadi ikut Philofest kok ya. Oh iya, saya ikut buat tanggal Jumat depan dah, tanggal 11 ya kalau nggak salah itu. Oh iya. Ya itu saya sempat kontak Kang Syarif dari kelas isolasi itu kok, supaya undang Ko Stanley juga tuh. Saya bilang kan Ko Stanley lagi buat kelas filsafat India, kalau yang filsafat yang lain kan lebih filsafat barat. Iya. Karena menarik, karena kan filsafat barat kan lebih urutannya jelas gitu dari Thales gitu kan. Kalau filsafat India ini kan macam-macam juga, kita lebih bisa memberikan sudut pandang yang baru untuk teman-teman kalau belajar filsafat kan menarik. Makanya saya sarankan ke Kang Syarif undang aja Ko Stanley itu.
Iya, aku disuruh sama si Sarif itu ini ngomongin pandemi dan penderitaan dari perspektif Mm-mm. filsafat timur gitu-gitulah. Iya, iya. Saya sudah daftar dulu. Nah, ramai nanti. Oke, oke. Nanti diramaikan ya Jumat depan. Iya, iya. Oke. Mungkin itu aja dulu. Oi, Mas Stanley Oke dan deh. Esme. Oke, thank you Kak Arianto. Ini teman-teman kalau yang misalnya minggu depan masih kangen menjadi Bestari, mau dengerin Stanley ngoceh lagi. Kita masih ada kelas, tapi bukan dari Atma ya. Ini dari Filofest ya, Festival Filsafat terbesar se-Indonesia. Dan di hari Jumat, materinya jadi tentang apa? Pandemi dan penderitaan ya, dari sudut pandang filsafat timur. Nanti teman-teman bisa mungkin langsung ke Instagramnya Filofest ya, supaya mendaftar dulu. Begitu. Ada lagi yang mau berbicara sepatah dua patah kata, memberikan saran atau kesan-kesannya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin kita tutup dulu untuk sesi hari ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Berarti udah sekitar 7 pertemuan di batch 3 ini kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Stanley dan juga bertukar pikiran dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang muncul dan juga mungkin teman-teman melakukan self reflection sendiri di rumah gitu. Semoga bermanfaat semuanya. Semoga kegiatan kita ini tidak bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendapatkan pencerahan dari keseharian yang kita hadapi sehari-hari dalam rutinitas kita di dalam setiap momen. Semoga kita juga selalu dapat berbuat kebaikan kepada banyak orang. Begitu. Kita tutup sesi ini malam ini. Thank you semuanya yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di batch 4. Nanti tunggu informasinya ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di batch 4. Dah. Terima kasih. Semuanya. Thank you.